بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Qawaid Fiqhiyah Kubra, dan kita masuk pada turunan kaidah yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaidah ini termasuk di antara kaidah besar, sehingga dia punya beberapa turunan-turunan kaidah yang lainnya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas turunan dari kaidah ini untuk turunan yang pertama, yaitu kaidah mempertahankan kondisi asal, mempertahankan kondisi awal atau kondisi asal. Kaidahnya mengatakan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asalnya mempertahankan apa yang sudah ada sebagaimana ala ma kana, sebagaimana sedia kala. Artinya sesuatu yang pernah terjadi di masa silam, di satu masa, maksudnya adalah di masa silam, dihukumi tetap ada selama tidak dijumpai adanya indikator yang bertentangan dengannya atau tidak dijumpai adanya perubahan. Kita ulang, bahwa sesuatu yang telah terjadi di masa silam, maka dia dihukumi tetap berlaku sebagaimana apa adanya selama tidak dijumpai adanya indikator yang bertentangan dengannya atau tidak dijumpai adanya perubahan. Kaidah ini sering disebut oleh para ulama dengan dalilul istishab. Dalil al-istishab. Yang dimaksud dalil istishab adalah mempertahankan kondisi awal, sehingga apa yang sudah terjadi di masa silam dipertahankan dan diyakini tetap ada selama tidak terjadi perubahan atau selama tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dengan kondisi awal. Kita akan baca beberapa contoh penerapan kaidah. Siapa yang yakin dia telah bersuci, kemudian muncul keraguan adanya hadas, maka dia tetap dinilai telah bersuci. Sebaliknya, siapa yang yakin telah hadas, kemudian dia ragu apakah tadi sudah bersuci ataukah belum, maka dia dinilai tetap hadas. Dan kemarin telah kita kasih kuis ya bagi para pemirsa. Ada orang yang punya kebiasaan berwudu setiap kali selesai mandi. Lalu di satu kondisi tertentu dia itu lupa apakah tadi sudah berwudu ataukah belum. Dia habis mandi, misalnya mandi jam 9 pagi, kemudian selesai keluar kamar mandi, dia mau sholat duha, dan dia lupa apakah tadi sudah wudu ataukah belum. Betul, dia punya kebiasaan setiap selesai mandi wudu, tapi dia saat ini lupa apakah tadi sudah wudu ataukah belum. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dia dinyatakan belum wudu. Kenapa dinyatakan belum wudu? Karena pada asalnya dia belum punya wudu, sehingga ketika dia lupa, itu berarti lupa apakah punya wudu ataukah belum punya wudu. Sehingga hukum asalnya tidak punya wudu, tapi kemudian muncul keraguan apakah sudah wudu ataukah belum wudu. Dan ketika muncul keraguan seperti ini, maka dihukumi belum berwudu, mempertahankan kondisi awal yang dia belum berwudu. Ada air suci yang berubah warna, dan diragukan apakah yang menyebabkan perubahan warna itu, apakah benda suci ataukah benda najis. Maka hukum asalnya dipertahankan status sucinya selama tidak ada keterangan atau data yang valid bahwasanya perubahan itu disebabkan karena najis.
mengingat hukum asal benda yang ada di sekitar kita adalah benda yang suci. Baik, insya Allah bisa dipahami nih ya. Yang ketiga, ada orang yang makan menjelang maghrib tanpa memperhatikan matahari atau jam, sementara dia belum yakin apakah telah terbenam matahari, apakah matahari telah terbenam, ataukah belum terbenam. Maka puasanya batal, karena hukum asalnya belum masuk waktu maghrib. Sehingga misalnya dia berada di sebuah daerah yang jauh dari pemukiman, nggak bawa jam, ataupun bawa jam tapi nggak bawa informasi tentang waktu sholat. Sehingga pada saat dia mendekati maghrib, dia nggak tahu apakah sudah tenggelam matahari atau belum, nggak dengar adzan sama sekali, lalu dia membatalkan puasanya. Dia berbuka. Maka pertanyaannya, sahkah orang ini, puasanya orang ini? Jawabannya, jika dia belum yakin telah masuk maghrib, maka dikembalikan kepada kondisi awal, yaitu pada asalnya belum maghrib. Pada asalnya belum maghrib, sehingga dia baru boleh berbuka jika yakin telah maghrib. Nah, yakin telah maghrib harus ada bukti. Itu yang dimaksud dengan mempertahankan kondisi awal. Contoh yang keempat, jika ada orang hilang sejak tahun atau sejak usia 10 tahun. Nah, ini jawaban kuis kemarin termasuk ya. Dia menghilang di tahun 1970 dan hingga tahun 2019 ketika buku ini ditulis belum ketemu. Apakah orang itu dihukumi telah meninggal? Maka berdasarkan kaidah istishab mempertahankan kondisi awal, orang ini dihukumi masih hidup sampai dijumpai adanya informasi bahwasanya yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dan Bapak Ibu bisa menghitung ya. Menghilang tahun 1970 sampai tahun 2020 belum ketemu. Berarti dia menghilang selama berapa tahun tuh? Selama 50 tahun. Usianya sekarang kalau dihitung dulu hilang tahun di usia 10 tahun, berarti usianya sekitar 60-an tahun. 60 tahun manusia masih bisa hidup normal. Sehingga dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya orang yang hilang ini belum mati karena waktu hilang itu hidup. Berarti dipertahankan kondisi hidup itu sampai ada informasi bahwasanya dia telah meninggal. Itulah yang dimaksud dengan dalilul istishab. Baik, kita akan gunakan dalil istishab ini untuk membahas dua kasus sengketa utang piutang jamaah. Coba kita bahas dalil istishab dengan beberapa pendekatan berikut. Dalil istishab. Istishab kita tulis al-istishab. Al-istishab dari kata sohbah, dari kata sohbatun yang artinya menyertai, sehingga disebut dalil istishab dalam arti dia menyertai kondisi awal, sehingga dianggap bahwasanya kondisi awal itu belum terjadi perubahan, sehingga dia dipertahankan sebagaimana kondisi awal sampai dia dijumpai adanya informasi apakah terjadi perubahan baik naik maupun turun. Itulah yang dimaksud dengan dalil istishab. Baik, Nabi SAW menggunakan dalil istishab ini. Salah satu di antara bukti bahwasanya beliau menggunakan dalil istishab adalah hadis tentang puasa hari syak. Puasa hari syak. Hari syak itu apa? Hari yang meragukan. Apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan ataukah masih 30 Sya'ban.
Di hari Syak ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah 30 Ramadan. Kemungkinan yang kedua adalah Kemungkinan yang pertama 1 Ramadan. 30 Sya'ban. Kemungkinan yang pertama 30 Sya'ban. Kemungkinan yang kedua 1 Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa di hari Syak. Dalam arti beliau masih menganggap bahasanya itu adalah 30 Sya'ban. Karena seperti yang kita tahu bahwa penetapan tanggal baru itu dibuktikan dengan adanya terlihat hilal. Dibuktikan dengan terlihat hilal. Saya ulang, bahwa adanya tanggal baru dalam kalender Hijriyah itu dibuktikan dengan terlihat hilal, bukan dengan keberadaan hilal. Karena ada wujudul hilal. Wujudul hilal ini berarti keberadaan hilal. Yang kedua ada ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Ini terlihatnya hilal. Apakah semua yang wujud pasti terru'yah? Jawabannya tidak. Apakah semua yang wujud pasti terlihat? Jawabannya tidak. Apakah semua yang terlihat pasti wujud? Apakah semua yang terlihat pasti wujud? Jika memang yang dilihat adalah benda asli, pasti wujud. Tapi kalau yang terlihat hanya bayangan seperti fata morgana, berarti dia tidak wujud. Nah, terkait masalah penetapan hilal, mana yang dijadikan sebagai acuan? Wujudul hilal atau ru'yatul hilal? Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan masuk hari raya tanggal 1 Idul Fitri juga karena ru'yatul hilal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman syahida minkumus syahra." Siapa yang bersaksi, siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra. Asyara di situ adalah masuknya tanggal. Sehingga dalil-dalil itu menunjukkan bahwa Islam mengkaitkan masuknya tanggal baru dengan ru'yatul hilal, dengan terlihatnya hilal, dan bukan dengan wujudul hilal. Baik. Wujudul hilal itu bisa diprediksi. Ini bisa diprediksi. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu hisab. Orang menggunakan ilmu astronomi bisa melakukan ini. Sedangkan ru'yatul hilal bukan dengan menggunakan prediksi, tapi dengan menggunakan bukti. Buktinya apa? Dilihat, kemudian ketika orang melihat, maka dia yakin itu adalah hilal, sehingga dia punya bukti. Lalu ini dilaporkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah menetapkan bahwasanya itu adalah masuk tanggal 1 jika laporannya diterima. Baik, Anda kasih garis bawah bagian ini. Dia ditetapkan jika dia punya bukti. Maka pada asalnya ketika bulan Sya'ban itu berlangsung, maka dia dipertahankan sebagai Sya'ban. Tanggal 29. Ini di titik ini tanggal 29. Pertanyaannya, besok itu tanggal 1 Ramadan ataukah tanggal 30 Sya'ban? Kembali kepada kaidah tadi, al-istishab, al-aslu baqa'u makana ala makana. Mempertahankan kondisi awal, di mana hukum asal segala sesuatu itu masih bertahan sebagaimana asalnya sampai diketahui ada perubahan. Ada perubahan itu ditandai dengan bukti. Apakah Anda punya bukti kalau ini tanggal 1 Ramadan dengan adanya ru'yatul hilal, dengan diketahuinya terlihatnya hilal? Kalau nggak ada bukti, maka ini digenapkan jadi berapa?
30 hari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akminul 'iddata 30. Kalau kalian tertutupi sehingga tidak bisa melihat hilal, meskipun dalam prediksi kalian bisa jadi hilal itu sudah wujud, sudah muncul. Cuman nggak kelihatan. Apa faktor nggak kelihatan? Ya banyak sekali. Mendung, kemudian apa? Rata-rata masalah cuaca atau hujan. Kalau di daerah Timur Tengah biasanya badai pasir, sehingga orang nggak bisa lihat. Badai pasir biasanya jarak pandangan jadi berapa? Paling kadang 100 meter, 200 meter. Ya. Pernah saya melihat badai pasir, jarak pandangan kira-kira cuma 300 meter, sehingga orang yang naik mobil harus pelan-pelan. Kalau saking parahnya, di titik badainya bisa cuma sekian meter. Baik. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka otomatis bagian ufuk barat nggak kelihatan sama sekali. Orang pakai alat, pakai teropong nggak bisa. Nah, di saat itulah dia tidak bisa melihat hilal. Kalau tidak bisa melihat hilal, berarti tidak punya bukti. Ketika tidak punya bukti, digenapkanlah 30 hari. Sangat sederhana. Itu cara yang diajarkan dalam Islam, bagaimana menetapkan tanggal yang baru. Sehingga ada dua metode yang diajarkan Nabi SAW. Metode yang pertama adalah melihat hilal. Dengan cara disengaja di tanggal 29 orang mencari hilal. Kalau metode ini tidak bisa, maka menggunakan metode istishab, mempertahankan kondisi awal. Fa'akmilul iddata 30. Genapkanlah jumlah bilangan di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga ditetapkan itu tanggal 30. Nah, di saat ini terlarang untuk berpuasa. Kenapa? Karena kehati-hatian tanpa dasar, hati-hati tanpa dasar itu dalam Islam dilarang. Ya. Ini dalam rangka kehati-hatian, jangan-jangan sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Tidak boleh, ini merusak keseragaman. Seperti ini merusak keseragaman. Sebagaimana orang tidak boleh misalnya, ini dalam rangka kehati-hatian, saya sholat sebelum waktu, jangan-jangan sudah masuk waktu. Nggak boleh. Anda harus punya bukti kalau waktunya sudah masuk, sehingga sholat sebelum masuk waktu statusnya batal. Ini kehati-hatian tanpa dasar. Hati-hati itu berdasar. Dalam arti, di situ ada kemungkinan besar, ini kalau tidak dilakukan saya akan berdosa. Maka di saat itulah orang boleh menggunakan prinsip hati-hati yang berdasar. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam dalil istishab, intinya tadi adalah mempertahankan kondisi awal, di mana seorang hamba dinyatakan bahwasanya dia bertahan hukum sebelumnya sampai dijumpai adanya perubahan, sampai dijumpai adanya bukti bahwasanya telah terjadi perubahan. Nah, ini juga bisa kita jumpai dalam banyak kasus di mana Nabi SAW memberikan penjelasan kepada para sahabat. Seperti kemarin ya, tentang masalah sahabat yang dia punya kebiasaan seolah-olah ngentut, seolah-olah ada yang keluar, padahal aslinya tidak ada. Atau ada kemungkinan ada kemungkinan tidak ada. Maka jangan lakukan perubahan, jangan batalkan sholat sampai kamu yakin bahwasanya kamu telah ngentut dengan bukti mendengar suara atau mencium bau. Baik. Sekarang kita akan gunakan kaidah ini untuk memahami dua kasus yang sudah kami sediakan di buku. Bagi Anda yang memiliki buku ini, silahkan dibuka halaman 68, 69. Kita bacakan. Ya. Silahkan dibacakan kasusnya. Halaman 68, halaman 69. 68 dulu atas. Baik. Atas kasusnya. Yep. Baik. Contoh kasus. Contoh penerapan dalam muamalah maliyah
Yang pertama, kasus sengketa utang. Contoh kasus, Teddy pernah utang ke Adi senilai 1 juta dan sudah pernah dicicil sekian ratus ribu. Selanjutnya, baik Teddy maupun Adi keduanya mengalami kelupaan. Selang setahun, Teddy membayar 300 ribu dan dianggap sudah lunas. Tapi Adi menganggap cicilan masih kurang 200 ribu, sementara keduanya tidak memiliki bukti. Bagaimana cara penyelesaiannya? Baik. Selang setahun itu gandengnya ke setelahnya ya. Ya, Keduanya lupa. Selang setahun, Teddy membayar Rp 300 ribu dan dia anggap sudah lunas. Ya, Teddy datang ke Adi, ini tak bayar. Kalau 100 ribu, wes lunas ya utangku. Tapi Adi menganggap cicilannya masih kurang 200 ribu. Oh enggak, belum lunas, ini masih kurang 200 ribu. Sementara keduanya tidak memiliki bukti. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Jadi dalam kasus ini Teddy utang ke Adi nilainya berapa? 300, Nilainya berapa? 300. Utang-utangnya 1 juta. Oh, 1 juta. Utang senilai 1 juta. Sudah? Dan sudah pernah dilunasi berapa? X ratus ribu. Sekian ratus ribu. Tapi X ini sama-sama tidak diketahui. Sama-sama lupa, bukan sama-sama tidak diketahui ya. Teddy lupa, Adi juga lupa. Jadi X 100 ribu ini Teddy lupa, Adi juga lupa. Lalu Teddy 1 tahun berikutnya Teddy membayar senilai 300 ribu kepada Adi. Tapi kata Adi masih kurang. Nggak seberapa jelas ini. Jelas. Tapi kata Adi masih kurang. Seharusnya yang kau bayarkan ini masih minus 200 ribu. Seharusnya yang kau bayarkan berapa? 500 ribu. Baik, bagaimana penyelesaiannya? Coba kita baca. Penyelesaian kasus. Baik Adi maupun Teddy, mereka yakin bahwa Teddy pernah hutang ke Adi senilai 1 juta dan sudah pernah dicicil sekian ratus ribu. Mereka lupa dengan besar nilai cicilan itu, dan ketika ragu dalam masalah tanggung jawab antara besar dan kecil, maka dipilih yang kecil. Menurut dugaan Teddy, besar cicilan itu adalah 700 ribu. Sementara menurut Adi, cicilan itu baru sebesar 500 ribu. Secara normal, yang mengklaim lebih besar harus mendatangkan bukti. Nilai utang meyakinkan, sementara nilai cicilan meragukan. Disinilah Teddy diminta mendatangkan bukti. Jika dia bisa mendatangkan bukti bahwa dia bayar telah mencapai 700 ribu, maka Teddy dimenangkan. Jika tidak, Adi diminta bersumpah bahwa cicilan yang baru dibayarkan Teddy senilai 500 ribu sehingga kurang 200 ribu, karena pada asalnya mempertahankan apa yang sudah ada sebagaimana sedia kala sampai ada bukti telah terjadi perubahan. Baik, dipahami insyaallah ya. Kita gunakan teori kemarin ya, antara orang yang pendakwa dengan terdakwa. Antara pendakwa dengan terdakwa. Sehingga di sini kita akan menentukan siapa yang harus mendatangkan bukti untuk menilai siapa yang lebih kuat dalam masalah ini. Baik. Pendakwa kemarin ciri khasnya apa? Pendakwa ciri khasnya adalah man khalafal 'ada. Orang yang menyalahi kondisi asal. Orang yang menyalahi kondisi normal, bukan kondisi asal. Orang yang menyalahi kondisi normal. Ini menyalahi kondisi normal. Orang yang menyalahi kondisi normal. Baik.
Nah, salah satu di antara indikator kondisi normal adalah sesuai kondisi asal. Sesuai kondisi asal. Karena kalau tidak ada perubahan, tidak ada bukti perubahan, berarti dia sesuai kondisi asal. Dan itu apa? Lebih normal. Paham ya? Kalau diyakini tidak ada perubahan, berarti dia yang lebih sesuai kondisi asal dan itu kondisi normal. Berarti siapa yang menyalahi kondisi normal, dia pendakwa. Dia orang yang mengklaim. Dan harus mendatangkan bukti. Kalau dia nggak bisa mendatangkan bukti, maka terdakwa cukup bersumpah, tidak perlu mendatangkan bukti dan dia menang. Karena dua-duanya tadi kita katakan tidak punya bukti. Baik Teddy maupun Adi, 0 bukti. Sudah? Nah, kalau dua-duanya nggak punya bukti, kok Anda minta dua-duanya mendatangkan bukti, ya kosong-kosong jadinya. Draw. Kasus ini nggak bisa selesai. Berarti sekarang salah satu harus bisa mendatangkan bukti. Kalau dia tetap nggak bisa, langsung menang satunya. Dan satunya tidak perlu mendatangkan bukti. Paham ya? Jadi dalam kasus ini tadi kita sampaikan, Teddy maupun Adi, dua-duanya nggak punya bukti. Kalau Anda tetap paksa keduanya harus mendatangkan bukti, kasus ini nggak selesai. Sudah? Nah, biar kasus ini selesai, berarti yang harus mendatangkan bukti salah satu. Nah, bisa kita pastikan siapa yang mendatangkan bukti, siapa yang diharuskan mendatangkan bukti, pasti dia kalah. Karena dia nggak punya bukti. Sehingga dengan cara itulah, yang tidak diharuskan mendatangkan bukti nanti dimenangkan. Jika dia berani bersumpah. Baik. Nah, terus untuk menentukan mana yang mendatangkan bukti dan yang tidak perlu mendatangkan bukti, kembali ke sini. Pendakwa vs terdakwa. Pendakwa harus mendatangkan bukti. Terdakwa cukup bersumpah. Apa dalilnya? Hadis yang kemarin kita baca. Nabi SAW bersabda, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kewajiban bukti itu didatangkan oleh pendakwa dan kewajiban sumpah itu disampaikan oleh terdakwa. Baik. Terus berikutnya, bagaimana caranya untuk menentukan ini pendakwa dan ini terdakwa? Gunakan teori ini. Pendakwa adalah orang yang menyalahi kondisi normal. Lah terus orang disebut menyalahi kondisi normal gimana dalam kasus ini? Dalam istishab, kondisi normal itu salah satu indikatornya adalah dia sejalan dengan kondisi asal. Karena normalnya masih berlaku sampai diyakini terjadi perubahan. Dipahami ini ya? Normalnya masih berlaku sampai diyakini terjadi perubahan. Baik. Nah, dalam kasus ini, baik Teddy maupun Adi, keduanya ingat, yakin, saya dulu pernah utang, atau Teddy dulu pernah utang 1 juta ke Adi. Dan sudah dilunasi beberapa ratus ribu. Cuman ini yang ragu. Gitu ya. Ini yang ragu. Sudah? Maka 1 juta tuh tetap berjalan. 1 juta. Terus dilunasi. Nah, sekian ratus. Ini misalnya rentang 1 juta. Rentang 1 juta di sini. 1 juta. Nilai 1 juta ya. Kemudian sudah dilunasi, jadinya turun. Cuman ini nggak tahu, nggak jelas. Nah, yang dipertanyakan adalah kalau ini nggak tahu, ini juga nggak tahu. Sisa utangnya berapa? Nggak tahu. Sudah? Terjadilah khilaf. Terjadi khilaf. Kalau menurut Teddy, bagian yang diarsir, bagian yang sudah diarsir, yang sudah dia lunasi, itu senilai berapa? 700.000. Dia sudah bayar 700.000. Tapi kalau menurut Adi, si Teddy itu baru bayar 500.000.
Paham insyaallah di sini ya? Baik. Sehingga terjadi khilaf. Kalau menurut Teddy sudah 700.000, kalau menurut Adi baru 500.000. Sehingga Teddy harus membayar 500.000 kekurangannya. Sudah? Terus coba kita baca di sini. Nah, ketika keduanya sama-sama tidak bisa mendatangkan bukti, lalu apa yang bisa kita jadikan sebagai acuan? Saya nyatakan di situ. Secara normal, yang mengklaim nilai lebih besar harus mendatangkan bukti. Karena utang itu yakin, 1 juta, nilai 1 juta itu yakin. Sedangkan apakah sudah dilunasi atau belum, itu sifatnya apa? Meragukan. Berarti yang ragu itu yang ke arah mana? Daerah yang diarsir ini yang meragukan. Kalau yang ini yakin. Daerah yang tidak diarsir ini lebih yakin. Sedangkan cicilannya ini yang meragukan. Nah, yang meragukan itu dibuat lebih kecil. Kenapa? Karena hukum asalnya masih berlaku nilai utang yang sejumlah 1 juta tadi sampai diyakini sudah lunas. Disinilah Teddy diminta mendatangkan bukti. Kenapa? Dia menyalahi kondisi normal. Karena dia tidak sesuai dengan kondisi asal. Pada asalnya utangmu itu tetap gede segitu. Dan kamu nggak punya bukti kalau kamu sudah melunasi segede itu, sebanyak 700. Maka kembali dibuat lebih kecil. Karena dia sesuai dengan kondisi asal. Di saat itulah Teddy diminta untuk mendatangkan bukti. Jika dia bisa mendatangkan bukti bahwa dia telah membayar mencapai 700.000, maka Teddy dimenangkan. Tapi kalau Teddy nggak bisa mendatangkan bukti, Adi diminta untuk bersumpah karena dia di posisi sebagai mudda'a alaih, terdakwa. Berani nggak kau bersumpah? Berani. Demi Allah, Teddy baru bayar 500.000. Berarti kekurangannya 500. Menang si Adi. Dan dia tidak perlu mendatangkan bukti. Paham nggak ini? Baik. Paham insyaallah ya? Baik, saya buat ilustrasi yang lebih sederhana. Biar yang ini bisa lebih mudah dipahami. Misalnya pakai nama apa ini? Bejo. Ya. Nanti nek nyebut nama orang nek tersinggung ya. Bejo ini juga nama orang tapi jarang ya. Bejo dan siapa satunya? Paimin ya. Bejo dan Paimin. Si Bejo utang Paimin. Bejo utang Paimin senilai 1 juta. Setelah berlangsung sekian tahun, Bejo nagih ke Paimin. Paimin nagih ke Bejo. Bejo, kau bayar utang 1 juta, aku butuh duit. Kata Bejo, loh, saya sudah lunasi. Kata Paimin, kapan? Saya belum pernah merasa kalau utang itu kau bayar. Sudah, kamu lupa Paimin. Loh, saya nggak ngerti kok. Saya tidak pernah merasa kalau utang itu sudah kau lunasi. Akhirnya terjadilah sengketa antara Bejo dan Paimin. Sudah, Paimin merasa utang itu belum dilunasi, tapi kalau menurut Bejo, utang itu sudah dilunasi. Baik, terjadilah sengketa. Nah, kalau sudah bicara sengketa, berarti di situ ada pendakwa dan terdakwa. Pertanyaannya, pendakwa yang mana, terdakwa yang mana? Pendakwa kata kuncinya menyalahi kondisi normal. Nah, ini ya kondisi normal. Sekarang kita akan lihat seperti apa kondisi normal. Jadi di sini kita perlu menentukan siapa pendakwa, siapa terdakwa. Maka lihat kondisi normal. Kondisi normalnya apa? Kondisi normalnya utang tetap berlaku. Utang tetap berlaku, mempertahankan kondisi awal ya.
Utang tetap berlaku sampai ada bukti terjadi perubahan. Lampunya mati. Sampai ada bukti terjadi perubahan. Baik. Perubahan itu apa perubahannya? Perubahan utang itu apa? Perubahan utang adalah dilunasi. Sampai terjadi perubahan yaitu dilunasi. Ya. Kalau nggak ada bukti ini, berarti utangnya tetap berlaku. Sehingga di posisi ini yang sesuai kondisi normal itu siapa? Paimin. Sedangkan yang tidak sesuai kondisi normal adalah bejo. Bejo tidak sesuai kondisi normal. Paimin lebih sesuai kondisi normal. Berarti siapa yang diminta untuk mendatangkan bukti? Bejo diminta untuk mendatangkan bukti. Buktinya mana wahai bejo? Kalau utangmu sudah lunas. Wah, saya tidak punya bukti. Paimin juga nggak punya bukti kalau utangnya sudah dibayar atau belum dibayar. Sama-sama nggak punya bukti. Ya. Karena sama-sama nggak punya bukti, bejo diminta mendatangkan bukti nggak bisa, Paimin langsung diminta untuk bersumpah. Min, berani nggak kau bersumpah? Kalau utangnya bejo belum dibayar. Siap. Demi Allah, bejo belum bayar utang sepeser pun. Menang Paimin. Sehingga dia tidak perlu mendatangkan bukti. Bejo angkat tangan, aku ya wani bersumpah. Demi Allah saya sudah bayar utang. Nggak diterima. Kenapa? Posisi kamu harus mendatangkan bukti, bukan bersumpah. Yang bersumpah itu terdakwa. Dan dalam hal ini adalah si Paimin. Sedangkan kamu sebagai pendakwa yang mengklaim kalau utangmu sudah lunas. Padahal itu tidak sejalan dengan kondisi awal. Kondisi awalnya utang ini berjalan, gitu ya. Utang ini berjalan senilai 1 juta tadi. Sampai kau yakin ini terjadi perubahan. Nah, sekarang apa buktinya kalau dia terjadi perubahan? Nggak ada bukti, sudah. Paimin tidak perlu mendatangkan bukti. Cukup dia berani bersumpah demi Allah utangnya belum lunas, selesai masalah. Bagaimana kalau Paimin nggak berani bersumpah? Kalau Paimin nggak berani bersumpah, berarti dia harus merelakan bejo yang menang. Sehingga Paimin nggak berani bersumpah, wah saya takut kepada Allah, saya nggak berani bersumpah. Ya sudahlah, 1 juta saya anggap lunas. Nah, menang, selesai masalah. Dan itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga bejo tidak perlu bayar utang. Maka bejo benar dia. Nah, karena tidak perlu bayar 1 juta. Tapi kalau Paimin bersumpah mau mempertahankan haknya, maka dia dimenangkan dan bejo wajib untuk bayar utang 1 juta. Baik, nah kondisi ini mirip seperti ini ya. Cuman kalau ini bukan terjadi perbedaan pendapat apakah sudah dilunasi ataukah belum. Perbedaan pendapatnya terjadi besar yang nominal yang sudah pernah dibayarkan. Kalau menurut Teddy besar, menurut Adi lebih kecil. Ya. Dan kenapa Adi yang lebih dimenangkan? Karena dia yang lebih sesuai kondisi normal. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita baca studi kasus yang kedua. Kita baca studi kasus yang kedua, kasus sengketa pembayaran. Baik. Kasus sengketa pembayaran. Ahmad membeli beras dari Khalid sebanyak 1 ton secara tunai. Namun beras akan dikirim bertahap selama 1 tahun. Di akhir tahun terjadi sengketa. Menurut Ahmad, beras yang dikirim baru 8 kintal, sementara menurut Khalid sudah dikirim semuanya. Bagaimana penyelesaiannya? Ahmad dan Khalid keduanya telah memahami bahwa akad telah sah dan dibayar secara tunai, sehingga tanggungan pembeli atau Ahmad sudah selesai, sementara tanggungan penjual Khalid belum selesai. Dan tanggung jawab ini dianggap bertahan seperti sebelumnya, berdasarkan kaidah pada asalnya mempertahankan apa yang sudah ada. Untuk itu, jika Khalid mengklaim telah menyerahkan semua berasnya, maka dia harus mendatangkan bukti, karena pada asalnya tanggungan itu belum hilang, sampai ada bukti. Baik.
Kasus ini saya kutip dari kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Kita coba bahas kasus yang kedua ya. Ada orang beli, sudah terjadi akad. Tadi Ahmad dengan Khalid. Ahmad melakukan akad dengan Khalid. Ahmad sebagai pembeli, Khalid sebagai penjual. Iya. Di sini Khalid sebagai penjual. Ahmad sebagai pembeli. Ahmad sudah lunas, sudah transfer ke Khalid senilai uang yang dia senilai 1 ton beras. Dan Khalid sudah menyerahkan sekian kintal, X kuintal. Tapi masih kurang. Masih kurang, berarti masih kurang N kuintal. Terjadilah perbedaan pendapat. Berapa nilai X dan N? Pertanyaan bagi para jamaah, temukan nilai X. Terjadilah perbedaan pendapat. Berapa nilai X dan nilai N? Menurut Ahmad, tadi Ahmad bilangnya berapa? 8 kintal. Baru diserahkan 8 kuintal. Kalau menurut Khalid, sudah seluruhnya 10 kuintal. Berarti N ini tidak ada kalau menurut Khalid ya. N tidak ada. Baik. Terjadi perbedaan ini. Maka mana yang lebih sesuai kondisi normal? Ahmad ataukah Khalid? Nah, cara mengukurnya kita menggunakan ini. Pendakwa vs terdakwa. Pendakwa vs terdakwa. Pendakwa dan terdakwa. Lihat kondisi normalnya di mana? Kondisi normalnya adalah apa? Kondisi normalnya gimana? Bertahan di kondisi asal. Bertahan di kondisi asal. Bertahan di kondisi asal. Kondisi asalnya apa? Kondisi asalnya apa? Belum dikirim semuanya. Kondisi asalnya. Kenapa? Pada asalnya Ahmad kan sudah selesai kewajibannya, sudah dia bayar tunai ya. Maka Ahmad tidak ada tuntutan apapun. Yang tertuntut siapa? Khalid. Yang tertuntut Khalid. Nah, Khalid tertuntut untuk menyerahkan sebanyak 10 kintal. Nah, kata Ahmad baru 8. Kata Khalid sudah 10. Sudah lunas. Sudah diserahkan semuanya. Nah, kondisi normalnya 10 kintal itu masih berlaku sampai dijumpai adanya perubahan. Ini 10 kintal. Sampai dijumpai adanya perubahan. Kalau ini tidak diketahui, tidak ada bukti, maka hukum asalnya ini masih berlaku. Sehingga ketika terjadi khilaf, apakah ini sudah diserahkan 8 ataukah sudah diserahkan 10? Ini terjadi khilaf antara Ahmad dengan Khalid. Sehingga siapa yang lebih sesuai kondisi normal, yang lebih sesuai adalah Ahmad. Maka Ahmad di posisi sebagai terdakwa, Khalid sebagai pendakwa. Dan Khalid diminta mendatangkan bukti. Jika Khalid nggak bisa mendatangkan bukti, Ahmad cukup bersumpah. Dan jika dia berani bersumpah, maka Ahmad menang. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Baik, demikian sebagai muqaddimah. Dan selanjutnya, bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Kita coba jawab pertanyaan melalui WA.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah istri harus melunasi utang suami? Apakah istri harus melunasi utang suami? Pertanyaan yang pertama ya. Apakah istri harus melunasi utang suami? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a." Berikanlah kepada para wanita yang kalian nikahi sadaqatihinna nihlatan, mahar-mahar mereka. Berikan kepada para wanita yang kalian nikahi mas kawinnya. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan, jika dia secara sukarela memberikan sebagian kepada kalian, faquluhu hani'am mari'a, silakan kalian nikmati dengan cara yang nyaman. Artinya tidak ada beban dosa di sana, tidak ada beban masalah di sana. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa harta yang dimiliki oleh istri itu menjadi hak istri 100%. Sehingga suami tidak boleh memanfaatkannya, tidak boleh menggunakannya kecuali jika mendapatkan kerelaan dari sang istri. Jangankan harta yang pada asalnya dimiliki oleh istri, misalnya pemberian orang tua atau dari hasil bekerja. Jangankan harta yang pada asalnya dimiliki oleh istri, harta yang asalnya datang dari suami, pemberian suami dalam bentuk mahar. Misalnya suami ngasih mahar dalam bentuk emas 10 gram. Itu saja oleh Allah, suami nggak boleh mengambilnya kecuali atas kerelaan istri. Padahal itu asalnya dari siapa? Dari suami. Harta itu awalnya dari suami diberikan kepada istri sebagai mahar. Dan suami nggak boleh untuk menarik kembali, kecuali jika istri merelakannya. Sehingga kalau istri nggak merelakan, maka mahar itu tetap jadi milik istri. Ini bicara mahar. Apalagi untuk harta yang dari asal milik istri, misalnya dari pemberian orang tua atau dari misalnya dari hasil bekerja atau yang lainnya. Lebih lagi suami tidak boleh mengambilnya kecuali jika ada kerelaan dari sang istri. Baik. Berdasarkan hal ini, maka apakah istri berkewajiban untuk melunasi utang suami? Istri tidak berkewajiban untuk melunasi utang suami karena harta istri adalah milik istri dan bukan milik suami. Dan dengan alasan apa dia berkewajiban? Istri tidak wajib menafkahi suami, sehingga kalau suami punya tanggungan, maka itu menjadi tanggung jawab pribadinya dan istri tidak berkewajiban untuk melunasinya. Tidak berkewajiban baik dengan membayar maharnya atau dengan membayar pakai harta pribadinya, karena itu semuanya menjadi hak istri. Ya, sehingga kembali kepada kerelaan sang istri. Kalau dia rela mau membayarkan kewajiban suami, silahkan. Kalau dia nggak mau, itu haknya. Dan hak seperti ini dijaga oleh syariat. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini Ustadz, kan anak punya bibi meninggal dunia mati kecelakaan. Itu. Mohon volume televisinya dikecilkan. Iya, sudah. Begini Ustadz, bibi anak meninggal dunia karena kecelakaan. Kerjanya dia itu kerja apa itu ya? Tukang ini suka menggadaikan, disuruh orang menggadaikan barang gitu ke Gaden. Kan dia tidak tahu tentang macam-macam sirik, terus nggak tahu macam-macam apa itu ya riba gitu Ustaz. Nah kemudian hasilnya itu apa itu hasil kerjanya itu ya dipinjam sama ponaannya gitu Ustaz. Ponaan dari anak paman anak gitu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Apa itu atau ini kan nanti dosa-dosanya katanya kalau tidak dibayar dipikulkan kepada orang yang menghutang gitu sampai
kan bibi anak kan sudah meninggal dunia, kan tidak punya anak dia Ustadz gitu. Nah, dia tidak punya anak gitu. Bagaimana itu nanti di padang mahsyar Ustadz itu atas utang-utangnya si ponakan itu ke bibi anak itu Ustadz. Bibi punya utang nggak? Ya? Bibi punya utang atau tidak? Bibi tidak punya utang. Kalau bibi tidak punya utang, hanya ponaknya bibi itu saudara sepupu anak yang punya utang sama bibi gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Baik. Dan dia juga sholatnya bolong-bolong gitu Ustaz. Yang sholatnya bolong siapa? Ya? Yang sholatnya bolong? Bibi. Bibi sholatnya bolong. Iya. Apakah itu dosa-dosa bibi nanti bisa ditimpahkan ke ponakan yang punya utang kepada bibi itu? Terus pahalanya apa bibi itu bisa mendapatkan dari ponakan yang diutangi itu Ustaz? Yang mengutangkan itu. Baik. Itu gimana Ustaz, mau solusinya? Kurang jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pertama kita coba lihat kebiasaan bibi sewaktu beliau memberikan layanan jasa, yaitu memasukkan barang gadai ke pegadaian. Dan itu dilatar belakangi karena bibi tidak tahu sama sekali. Jika memang ini tidak tahu sama sekali, sehingga dari situ bibi Anda mendapatkan fee, mendapatkan upah dari orang yang menitipkan barang ke beliau, maka insya Allah pendapatan fee yang dimiliki oleh bibi adalah pendapatan yang boleh untuk beliau miliki. Selanjutnya hasil pendapatan itu terkumpul lalu jadilah harta warisan setelah bibi meninggal dunia. Tapi harta itu dipinjam oleh keponakannya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang kami pahami wallahu ta'ala alam, keponakan ini utang ke bibi sewaktu bibi masih hidup, sehingga ketika bibi meninggal, maka harta itu berpindah statusnya menjadi harta warisan. Berpindah statusnya jadi harta warisan. Dan harus dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan aturan pembagian warisan. Terus kira-kira siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara bibi yang masih hidup. Jika di situ ada saudara laki, saudara perempuan, misalnya, anggaplah bibi punya 3 saudara, 4 bersaudara, beliau meninggal, tinggal 3 saudaranya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka seluruh harta bibi dibagi waris, di mana yang saudara laki-laki mendapatkan 2, sedangkan saudara perempuan dapat 1. Nah, sehingga yang dipinjam oleh keponakannya tadi dikembalikan dulu, kemudian nanti dibagi waris. Kalau dia belum bisa mengembalikan gimana? Baik nominalnya dicatat, Terus setelah nominalnya dicatat, dibagi waris. Nah, jika diasumsikan bahwa harta yang dipegang oleh keponakan itu senilai misalnya 10 juta. Total warisan misalnya 30 juta. Setelah dibagi, orang tua dari keponakan yang minjam tadi berhak mendapatkan harta warisan senilai 10 juta. Maka selanjutnya anak ini, si keponakan ini, nanti dia bayar utangnya ke orang tuanya. Karena itu jatah warisan orang tuanya. Dipahami insya Allah ya? Setelah dibagi, ternyata orang tua keponakan yang utang tadi, karena dia kan saudara bibi ya, orang tuanya. Orang tua keponakan yang meninggal tadi dapat jatah 10 juta. Maka kewajiban si anak ini, si keponakan ini, nanti harus mengembalikan ke orang tuanya senilai 10 juta. Sehingga terjadi pengalian utang. Utangnya nggak hilang, tapi diserahkan kepada ahli waris. Dan andaikan mereka sepakat, ini kasihan bibi dulu waktu hidup di dunia, dia sholatnya sering bolong. Kemudian apalagi misalnya tidak kenal tentang bahaya riba sehingga melakukan pelanggaran. Cobalah kita wakaf atas nama beliau, semoga nanti Allah ampuni dosa beliau. Insya Allah itu lebih bagus, sehingga seluruh harta peninggalan bibi tidak diambil oleh ahli waris. Setelah dibagi waris, diwakafkan atau disedekahkan atas nama mayit, dan insya Allah pahalanya sampai ke mayit. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, saya mau tanya mengenai sumpah kemarin Ustaz. Jadi dulu saya pernah melaporkan ada pelanggaran gitu di kantor ke pihak manajemen kantor dan akhirnya diambil tindakan di dalam kantor itu. Kemudian adalah konsekuensi ke beberapa teman-teman yang ada di kantor gitu kan. Nah, terus teman-teman yang kena imbas ini akhirnya ngumpulin kita semua dan kita diminta bersumpah bahwa kita nggak melapor. Nah, atas dasar keselamatan saya ikut bersumpah dan bilang bukan saya yang lapor gitu Ustaz. Nah, itu apakah sekarang saya juga akan terkena untuk harus bayar kafarah atau ada cara tobat lain yang berbeda gitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Jadi baik, di posisi ini Anda bersumpah untuk menyatakan sesuatu tapi dusta, dan itu masuk kategori al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus artinya adalah sumpah dusta. Demi Allah tidak terjadi, padahal aslinya terjadi. Demi Allah saya telah melakukannya, padahal tidak melakukannya. Demi Allah saya bukan pelakunya, padahal dia pelakunya. Itu disebut dengan al-yamin al-ghamus. Sehingga al-yaminul ghamus itu adalah bentuk sumpah untuk menyatakan masa silam tapi tidak sesuai dengan realita yang ada, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan itu sumpah dusta, dan itu termasuk di antara perbuatan dosa besar. Karena itulah orang yang berani menyebut nama Allah untuk menyatakan dosa besar, untuk menyatakan sumpah yang dusta, ini termasuk di antara dosa besar dan dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istikhlaf, ya, orang yang diminta untuk bersumpah, maka jika dia di posisi dizalimi, dia boleh menggunakan kalimat yang muhtamal, kalimat yang punya beberapa kemungkinan makna, seperti tauriyah, atau kalimat yang punya beberapa kemungkinan makna sehingga memungkinkan dipahami berbeda dengan lawan bicara. Nah, itu boleh menyembunyikan niat. Boleh menyembunyikan niat. Misalnya, ada orang dihadang perampok. Lalu perampok ini meminta kepada orang tadi untuk bersumpah. Berani nggak kamu bersumpah kalau dalam tasmu itu tidak ada tidak ada ATM. Ya, perampok itu nyari ATM. Nah, atau perampok itu dapat ATM, ya, yang lebih real. Kalau nyari ATM ngapain nih? Dia bisa bongkar tasnya sendiri. Perampok itu dapat ATM. Nah, kemudian yang dirampok diminta untuk bersumpah menyebutkan PIN-nya. Diminta untuk bersumpah menyebutkan PIN-nya. Nah, lalu dia menyebutkan, demi Allah saya bersumpah bahwa PIN ATM saya adalah angkanya 5678900. PIN ATM saya adalah angka ini, 5678900 misalnya. Padahal itu ATM yang ada di rumah, bukan ATM ini. Tapi dia cuma menyebutkan PIN ATM saya. Nah, ATM saya kan banyak. Ini ATM saya, itu ATM saya. Tapi saya sebutkan PIN ATM yang ada di rumah. Cuman dia batin. Nah, dia bersumpah seperti itu, diperbolehkan dan tidak perlu bayar kafarah karena dia tidak dianggap melanggar sebab dia bersumpah di posisi dizalimi. Kalau dia ngaku, habis itu duit di ATM. Sehingga kalau dia bersumpah demi Allah, PIN ATM ini nilai angkanya sekian, persis. Nah, nanti perampok itu tinggal ke mesin ATM, dihabisin duitnya. Akhirnya dia bersumpah demi Allah, PIN ATM ini dia pakai nomor PIN ATM yang ada di rumah. Makanya dia pakai ungkapan yang sifatnya umum. Demi Allah, PIN ATM saya kan umum, ya, baik yang ATM Bapak pegang maupun ATM yang ada di rumah saya. Akhirnya dia selamat, duitnya selamat. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama, orang yang dizalimi, dia boleh menyembunyikan niat, bahwa makna dari kalimat yang saya ucapkan itu berbeda dengan apa yang kamu pahami.
Itu boleh. Tapi kalau dalam kasus seperti yang Anda sampaikan, Anda yang melapor, kemudian Anda bersumpah tidak melapor, ya, dengan kalimat yang bertentangan dengan kondisi real, maka itu masuk kategori yamin al-ghamus. Tayyib. Nah, nanti kan ada resiko ya, jika misalnya Anda tidak ikut bersumpah. Terus gimana? Nah, ini salah satu di antara hal yang dilema ya. Seharusnya pihak manajemen memberikan jaminan keamanan, sehingga dia ngasih jaminan kepada pihak yang melaporkan bahwasanya dia di posisi aman, dan nanti kalau terjadi masalah apapun maka yang disalahkan adalah pihak yang terlapor. Dan pihak manajemen harus menghalangi, jangan sampai dalam satu ruangan itu terjadi seperti ini. Mereka dikumpulkan terus dimintai sumpah. Karena itu nanti jadinya akan menyudutkan salah satu pihak dan akan semakin menimbulkan keregangan. Tapi itu sudah terjadi dan kami minta Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengucapkan sumpah namun ternyata sumpah itu tidak sesuai dengan realita. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Mohon volume televisinya dikecilkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya Ustaz, membayar kafarah sesuai dengan syariah itu bagaimana Ustaz? Membayar kafarah sumpah? Iya Ustaz. Baik. Cuma itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan ini dalam Al-Qur'an. Anda silakan buka di surat Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum." Ada di surat Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan, mengambil resik atau memberikan hukuman terhadap sumpah yang serius jika sumpah itu kalian menyalahinya. Maka kafarahnya jika kalian menyalahi sumpah itu adalah it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalian harus memberikan makan kepada 10 orang miskin. 10 orang miskin. Tidak boleh satu orang miskin dikasih 10 bungkus makanan. Tapi yang boleh adalah 10 orang miskin. Sehingga harus nyari 10 orang miskin, lalu masing-masing dikasih 1 bungkus makanan. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan standar makanan yang biasa kalian makan bersama keluarga kalian. Sehingga biasanya misalnya lauk daging, ya pakai daging. Biasanya lauk ayam pakai ayam, dan seterusnya. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka yang bisa dipakai untuk nutup aurat. Dikasih kain yang bisa dipakai untuk jubah misalnya. Satu jubah ini butuh berapa meter? Untuk ukuran normal manusia. Oh, butuh 3 meter. Baik, Anda beli kain 30 meter, kemudian dipotong-potong jadi 10, kasihkan ke orang-orang miskin. Au tahriru raqabatin, atau dengan memerdekakan budak. Pilihan yang ketiga. Dan 3 ini sifatnya pilihan. Nomor 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Sifatnya pilihan, bukan urutan, tapi sifatnya pilihan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan au, atau. Pertama, ngasih makan 10 orang miskin dengan makanan standar. Yang kedua, ngasih pakaian kepada 10 orang miskin dengan pakaian yang bisa menutup aurat. Tidak boleh cuman kaos saja ya. Karena kalau kaos saja kan bawahnya nggak ketutup. Nah. Yang ketiga, memberi atau membebaskan budak. Dan ini sifatnya pilihan. Faman lam yajid. Dan siapa yang tidak bisa melakukan 3 hal ini, mahasiswa,
dia nggak punya duit untuk memberi makan 10 orang miskin. Jangankan ngasih makan 10 orang miskin, ngasih makan dia saja cuma 2 kali sehari. Ya. Kan biasanya makan 2 hari sekali, 2 kali sehari ya, 2 kali sehari ngirit. Apalagi dia ngasih makan 10 orang miskin, nggak sanggup dia. Membelikan kain, lebih nggak sanggup lagi, lebih mahal. Membebaskan budak, zaman sekarang nggak jumpa orang. Maka pilihan yang terakhir adalah fasyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Apakah berturut-turut ataukah boleh terpisah? Ulama beda pendapat, dan jumhur mengatakan boleh terpisah. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan harus berturut-turut. Dzalika kafaratu aimanikum, itulah kafarah untuk sumpah kalian. Idza halaftum, apabila kalian menyalahi sumpah itu. Sehingga jika orang menyalahi sumpah, tidak menjalankan konsekuensi sumpahnya, maka dia membayar kafarah dengan cara tadi. Wallahu a'lam. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika masalah sengketa sudah dilakukan sesuai yang Ustadz tadi jelaskan, namun sebenarnya bahwa si paimin nggak berani ambil sumpah karena takut kepada Allah, dan akhirnya dimenangkan oleh bejo. Ternyata di kemudian hari diketahui bahwa ternyata si paimin itu yang benar. Lalu konsekuensinya, apakah sampai meninggal si bejo tetap dikenakan sebagai orang yang berhutang kepada paimin? Baik. Jika dalam kasus tadi si paimin tidak berani bersumpah, akhirnya bejo yang dimenangkan, dan ternyata benar posisi paimin, bejo harus berkewajiban membayar utang, maka tetap jadi utang. Sehingga kalau bejo meninggal, itu jadi tanggung jawab anaknya, jadi tanggung jawab ahli warisnya. Jangan membagi harta sebelum warisan atau sebelum utang dilunasi. Kalau paimin yang meninggal duluan, maka utangnya bejo diserahkan kepada ahli waris paimin. Sehingga ketika sudah diketahui nilai kebenarannya, ditemukan bukti, maka dijalankan sesuai konsekuensi bukti. Buktinya menunjukkan paimin yang benar. Buktinya menunjukkan bejo yang benar. Sehingga andaikan begini ya, paimin berani bersumpah, lalu bejo membayar 1 juta, diterimalah oleh paimin senilai 1 juta. Berjalan sekian tahun, ditemukan bukti bahwa bejo itu sudah melunasi. Nah, ini ada kwitansinya. Kwitansi itu entah kemana, ketelingsut, ketemu. Oh, ini buktinya. Akhirnya dibawa ke paimin. Nah, dalam perjalanannya ternyata paimin meninggal sebelum kwitansi itu diserahkan ke paimin. Maka ahli waris paimin wajib menyerahkan kembali uang 1 juta yang kemarin dibayarkan oleh bejo. Sehingga jika dalam sengketa tidak ada bukti, lalu ditemukan bukti, maka apa yang sudah terselesaikan kemarin tanpa bukti dibongkar ulang dan disesuaikan dengan keberadaan bukti. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba jawab satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah saya menagih utang kepada orang yang berutang kepada ayah saya, padahal ayah saya sudah meninggal? Semenjak ayah saya hidup, ayah saya sering menagih utang orang tersebut, namun tidak dibayar sampai ayah saya meninggal. Jawabannya boleh, dan itu hak ahli waris. Sehingga Anda boleh menagih ke dia, dan jika tetap tidak mau bayar, ya ayah Anda insya Allah bersih dari tanggung jawab. Jika tetap tidak mau bayar dan Anda tidak ikhlas, dan tentu saja ayah sudah meninggal, kita tidak tahu apakah beliau ikhlas atau tidak, maka nanti akan ada perhitungannya di akhirat. Akan ada perhitungan di akhirat, sehingga bapak Anda punya deposit, ya, tabungan berupa calon pahala yang nanti akan diserahkan oleh orang yang berutang dari bapak Anda, ya, selama dia belum melunasi. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian yang bisa kita
bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كأن لسان حاله يا رب أشهدك